Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Umu Atiyah, di pembelajaran matematika kelas 9. Oke kelas, kali ini kita akan membahas bab 3 tentang transformasi, part 1 tentang pencerminan atau refleksi. Oke, tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan hasil refleksi titik oleh berbagai jenis sumbu cermin dengan menggunakan gambar atau rumus. Yang kedua, menentukan koordinat hasil refleksi titik atau bangun oleh berbagai jenis sumbu cermin. Nah, apa sih itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan adalah sebagai berikut. Pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan terakhir, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Oke, contoh kita lihat cermin. Gambarlah hasil pencerminan bidang ABCD berikut. Oke, pertama kita lihat titik-titiknya. Nah, seperti inilah bayangannya. Saling berhadapan, kemudian jaraknya sama, dan bentuknya serta ukurannya juga sama. Oke, selanjutnya tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk gambar yang pertama atau gambar A, kita lihat dulu dari bentuknya dan ukurannya. Oke, bentuk dan ukurannya sama, berarti ini merupakan pencerminan. Yang kedua, jaraknya juga sama. Yang ketiga, saling berhadapan. Kemudian lihat yang B. Yang B pencerminan atau bukan? Nah, yang B ini bukan pencerminan. Kenapa? Kita lihat bentuknya memang sama. Oke, jaraknya pun sama. Tapi yang ketiga tidak memenuhi karena dia tidak saling berhadapan. Oke, kemudian yang C. Yang C apakah merupakan pencerminan? Nah, yang C ini juga bukan pencerminan. Kenapa? Karena yang pertama gambarnya adalah persegi panjang, bayangannya bukan persegi panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, jaraknya pun berbeda. Terus yang ketiga, mereka tidak saling berhadapan. Oke, yang keempat atau D, kita lihat pertama dari bentuk dan ukurannya. Bentuk dan ukurannya sama. Kemudian yang kedua, jaraknya. Jaraknya pun sama. Jarak apa sih yang dimaksud? Jarak benda aslinya ke cermin dengan bayangan dengan cermin. Nah, yang ketiga, mereka saling berhadapan. Gambar yang kelima, kita lihat bentuk dan ukurannya. Bentuk dan ukurannya sama. Kemudian jaraknya pun sama. Kemudian yang terakhir saling berhadapan. Berarti gambar yang kelima ini merupakan pencerminan. Nah, yang terakhir, kita lihat. Yang terakhir ini apakah merupakan pencerminan? Nah, kita lihat bentuknya. Sekilas bentuknya sama, terus jaraknya pun sama, tapi mereka tidak saling berhadapan. Kenapa? Jika kita lebih teliti lagi, nah sisi yang ini dengan yang ini tidak berhadapan. Oke, berarti yang F ini bukan pencerminan. Oke, kita lanjut. Berikut adalah bayangan titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik. Oke, P-nya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y
maka P aksennya menjadi negatif X, Y. X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya X, min Y atau negatif Y. Kemudian P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksennya Y, X. P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka P aksennya negatif Y, negatif X. P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, P aksennya 2K min X, Y. X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka aksennya X, 2H min Y. Dicerminkan terhadap titik 0,0 atau titik asal, maka aksennya negatif X, negatif Y. Dan terakhir X, Y dicerminkan terhadap titik A, B, maka aksennya 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Oke, untuk contoh untuk dapat memahami lebih jauh, mari kita lihat contohnya. Nah, menentukan koordinat hasil refleksi, titik A berada pada koordinat 3,2. Tentukan koordinat A aksen jika titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Kita lihat rumusnya ada. Nah, kita gunakan rumus. Direfleksikan terhadap sumbu X, A 3,2 refleksi terhadap sumbu X, A aksen 3, min 2. Nah, ini ada di sifat yang kedua atau rumus yang kedua. Nah, kalau pada gambar kita bisa lihat jarak terhadap sumbu X 2 ke atas, maka jarak, nah ini yang tengah ini cerminnya, berarti jaraknya pun sama dengan X 2 kotak juga. Nah, kemudian titik B berada pada koordinat 1, min 2. Tentukan koordinat B aksen jika titik B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X, berarti aksennya Y, X. B 1, min 2, Y sama dengan X, maka B aksen min 2, 1. Gambarnya seperti ini. Nah, yang tengah ini cerminnya. Nah, berarti kebalikannya kan? Jadi min 2,1 aksennya. Kemudian yang ketiga, titik C berada pada koordinat negatif 2,3. Tentukan koordinat C aksen jika titik C direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Kita langsung menggunakan rumus saja, lebih cepat. Yang penting kalian ingat rumus ini. Nah, C min 2,3 direfleksikan terhadap X sama dengan 1, maka C aksennya 4,3. 4,3 ini dari mana? Kalian lihat garis X sama dengan K. 2 dikali K dikurang X, Y. Berarti 2K min X, berarti 2 dikali 2 dikurang min 2, maka didapat 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maaf ya, ini bukan 2 dikali 2 tapi 2 dikali 1 karena X nya 1. Nah, kemudian contoh selanjutnya, segitiga OPQ dengan titik sudutnya di O negatif 2,1, P 0,3 dan Q 2,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Nah, ini di yang keempat. Berarti titik O min 2,1 direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka O aksennya min 1,2. Kenapa? Nah, ini negatif Y, negatif X.
berarti Y-nya jadi negatif. Nah, kemudian titik P 0,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka P aksen negatif 3,0. Terakhir titik Q 2,2 direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka Q aksen min 2, min 2. Oke, alhamdulillah sudah selesai bahasan kita. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.